Tes tes. Oke guys, saya mulai dari sini ya guys ya. Mohon maaf ini baru sempat masuk ya guys ya, karena kemarin habis lebaran sempat sakit ya, lalu ada urusan keluarga dulu. Ya saya usahakan sudah bisa aktif kembali ya minggu depannya ya. Saling doakan ya guys ya, supaya kita semua yang ada di grup ini selalu sehat ya, agar bisa beraktivitas setiap harinya dengan nyaman ya. Saling mendoakan ya. Oke, saya mulai dari sini ya. Kita belajar lagi. Ini dari Bang Kiki. Oke, izin bertanya Bang guys, sebentar. Dan para senior, apakah di break dengan shadow aja bisa disebut break valid bos? Terima kasih. Oke, kalau bos ya itu wajib body break ya Bang ya. Yang kita pelajari di materi CTC, bos itu adalah external structure. Oke, jadi gini, yang berhubungan dengan external structure itu wajib body ya, wajib body break. Tapi kalau hanya internal structure-nya ya, minor structure, itu boleh shadow break ya. Nah, yang termasuk eksternal itu ada dua ya. Kalau versi CTC itu boss dan real choke ya, karena ini yang berhubungan dengan eksternal ya. Ini berhubungan dengan eksternal. Kalau internal structure yang boleh di shadow break itu seperti inducement. Nah, seperti minor choke. Nah, seperti itu ya. Jadi gampang untuk mengingatnya. Pokoknya yang berhubungan dengan eksternal itu wajib body break. Kalau internal boleh shadow break aja ya. Dan teman-teman harus tahu bahwa yang eksternal itu boss dan real choke. Kalau hanya sekedar minor choke atau inducement, ini boleh shadow break ya. Teman-teman pasti ada yang tahu ya, bahwa yang di video-video entry itu ada loh yang hanya mengambil inducement ya, berupa shadow gitu, shadow break, langsung dia bikin boss. Ada kok videonya ya. Oke, contoh seperti ini ya. Ini kalau kita lihat pullback-nya, nah ini betul ya, gambarnya seperti ini betul ya. Nah ini ya sudah mengambil pullback ini. Oke, nah ini itu minor choke ya, atau inducement gitu. Nah ini shadow boleh, ini sudah sah ini gitu. Lalu ini kan tadi valid ya, ini ya low ini valid gitu, karena mengambil minor high di sebelah kirinya gitu. Kemudian yang valid ini di break. Nah ini sudah boss ini ya. Jadi nah gini, yang ngebreak pertama itu shadow break ya, ini belum valid. Tapi ketika candle ini lahir, ini yang mensahkan ya. Jadi shadow ini harus di break body selanjutnya gitu. Misalkan ya, candle ini itu masih shadow break, shadow ini yang pertama ini, candle yang ngebreak valid low ini, itu belum sah gitu. Pokoknya shadow yang dalam kondisi ini yang terbawa ya, itu di break oleh body candle yang baru gitu. Bang Gigi ya, bisa coba di video rahasia bos itu ada ya. Saya jelaskan detail satu persatu. Pokoknya cari aja yang ada judulnya rahasia bos ya. Berarti ini itu adalah valid high-nya ya, valid lower high. Ini trading range atas. Nah tinggal cari ya, turun ini cari trading range bawah, valid low-nya. Kemudian tunggu nanti ya, kira-kira berapa persen ya, terserah pakai
equilibrium atau akar sakral untuk panduan ya. Kemudian cari yang namanya OB terkuat kalau bisa. Nah, break ini membentuk OB terkuat. Jadi kalau ini nanti terjadi inducement ya di bawah ini, ambil inducement, bisa aja ambil OB ini gitu. Ya, SL taruh di atas sedikit, kasih beberapa pips. Ya. Jadi seperti itu. Jadi ini trennya masih turun, ini ada BOS di ini perspektif M30 ya. Nah, nanti ini naik, tunggu retest ya. Kemudian untuk lanjut follow the trend. Gitu. Minimal di lower low ini ya, yang baru ya nanti ya. Valid low ini ya, TP-nya. Kayak gitu. Ya gitu-gitu aja market structure itu. Ya. Pokoknya teman-teman pelajari dengan baik market structure. Saya pikir sudah 90% membantu analisa guys, market structure itu. Karena dengan market structure kita tahu biasnya ya, arah harganya. Tinggal kita belajar inducement ya, sebagai langkah atau level awal yang harus diambil dulu sebelum entry. Kemudian belajar entry point-nya. Entry point yang tepat itu di mana? Ya. Oke, semoga bisa membantu ya. Oke, kita cek ini ya guys ya. HNSK ini line chart ya. Ini lebih ke Quasimodo ya, saya pikir ya. Kenapa? Karena high, low, higher high, lower low. Ya, jadi karena ini sudah kalau dilihat dari line chart itu clean break ya. Breaknya itu lumayan bagus. Jadi ini lebih ke Quasimodo. Kalau HNS kan seperti ini. Bahu kiri ya, kepala seperti ini. Nah, kira-kira seperti ini ya. Walaupun ini nanti miring sedikit yang nggak apa-apa gitu. Yang penting nggak clean break. Nah, ini kalau saya lihat clean break ya. Jadi seperti Quasimodo ya, HNS sama Quasimodo ya, konsepnya sama lah ya. Bahu kiri sama bahu kanan. Oke. Sebenarnya ini kamar SMC ya, tapi nggak apa-apa di si Quasimodo. Nanti gini aja, kalau yang seperti pattern-pattern abangnya bisa kirim ke kamarnya killer setup ya. Jadi di situ kita akan bahas sesuai SOP killer setupnya ya. Kalau di kamar SMC ini kita akan bahas SOP-nya sesuai dengan materi SMC ya. Nah, kalau Quasimodo seperti ini, maka SOP-nya ya itu cek ya. Quasimodo ini apakah nanti di time frame yang lebih besar ada bearish engulfing ini. Jadi entry point-nya ini berada pada body engulfing ini. Itu untuk lebih menguatkan. Gitu loh. Ya, untuk lebih menguatkan. Ini hanya line chart aja ya. Saya nggak bisa lihat candlestick-nya ya. Gini aja ya. Ini kita coba melihat line chart untuk market structure ya, karena banyak juga yang tanya, Bang, kalau membuat struktur itu melihat internal structure bisa nggak lewat line chart? Nah, saya selalu jawab kalau line chart itu di body ya, gambarnya ya, bukan di shadow. Nah, materi kita itu butuh shadow guys ya, butuh shadow. Nah, kalau ini ya, contoh ya, ini titik ini tuh bukan pada ini apa namanya shadow terbawah, bukan, tapi pada close body gitu loh ya. Kemudian naik ke sini terus dia patah di sini, itu pada close body bullishnya gitu. Kemudian dia turun lagi. Jadi line chart ini tergambar dari body candle, bukan dari shadow. Oke, gini aja,
kita anggap ini sebagai ilustrasi ya. Kalau kita menggunakan smart money concept artinya gini. Kita mencari bos terakhir. Nah, bos terakhirnya di mana? Ini semua internal structure ya. Nah, ini guys. Di sini ada high ya. Ada high. High ini ya mengambil low ini. Ya, maka high ini valid. Ya, dia turun kemudian di break. Maka ini adalah bos terakhirnya. Gitu. Ya, maka di sini adalah trading range batas bawah. Ya, ini sedang uptrend. Oke, sekarang lanjut gini. Setelah bos ini, apakah ini high valid? Tidak, karena tidak mengambil minor low di sebelah kirinya. Lalu ini, ya, tidak ya, karena tidak mengambil minor low di sebelah kirinya. Kemudian ini, nah ini mengambil minor low di sebelah kirinya. Ini menjadi high valid, gitu. Maka trading range-nya ini batas atas, ini batas bawah. Nah, ini sebagai inducement. Gitu guys. Ya, inducement yes, maka setup yes. Cari di sini entry point. Ya, entry point-nya. Nah, kalau kita lihat ilustrasi ini, di sini ada entry point. Di sini ekstrimnya, karena di sini trading range-nya, gitu. Jadi ada dua entry point di sini. Di sini entry point untuk buy, atau di sini entry point ekstrim untuk buy. Kalau dia break ini berarti sudah ada real choke. Itu ilustrasinya. Ya, nah nanti tinggal dicek. Kita cek kalau menggunakan pattern seperti ini, konfirmasinya yang dibikinkan Kak Nora itu sudah tepat atau belum. Jika sudah tepat, silakan ambil sell di sini. Ya, untuk TP1 di previous low. Gitu. Ya. Tapi kalau sekiranya SOP dari Kak Nora itu tidak ada di sini, kurang bagus. Nah, kita bisa menggunakan konsep SMC. Berarti ini masih buy. Karena dari market structure, ya, dari market structure ini biasanya masih buy. Gitu. Bias sell itu ketika terjadi real choke ini. Ini sudah berubah karakter, change of karakter gitu. Nah, ini yang penting. Valid low, valid high ini harus tahu dulu trading range-nya. Gitu, guys. Ya, saya harap di sini bisa menemukan benang merahnya ya. Kita menggunakan pattern ya, chart pattern atau menggunakan structure gitu. Ya, market structure. Nah, ini pilihan ya, teman-teman mau mendalami yang mana. Boleh pakai metode apa saja. Kuasai, fokus pada metode yang teman-teman sukai gitu loh. Ya. Nah, jadi seperti itu. Abang sell di sini. Ya, boleh. Boleh sell di sini untuk TP di sini. Ya, cuman saya ini tidak bisa melihat ini ya SOP-nya Quasimodo ini ya, apakah ini tepat ya, bagus untuk sell di situ, gitu. Ya, karena di sini nggak ada candlestick-nya, ya. Tapi kalau kita melihat structure, ya, ini posisi ini ya sudah bagus untuk buy atau di ekstrim sini. Ini turun sini untuk buy. Nah, gitu. Tinggal kita analisa menurut candlestick-nya gitu. Kalau saya dari line chart ini kurang ini ya, detail ya, melihat seperti order block, inducement, karena kita butuh shadow. Karena itu lebih sharp entry kalau menggunakan candlestick ya. Oke, jadi itu yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa membantu ya. Oke.